hari ini kita akan bicara 4 topik kategori besar. Yang pertama latar belakang, yang kedua adalah apa definisi mindset, dan belief apa yang akan harus kita kuasai dari seorang growth mindset teacher. Nanti ada levelnya, ya, practitioner, advanced practitioner, sampai nanti growth mindset coach. Ini baru pengantar. Makin dalam kita akan makin kurang untuk mempelajari apa itu growth mindset. Ya. Dan ini sangat ramai di Singapura, negara-negara lain juga sudah menyelenggarakan growth mindset. Universitas-universitas, sekolah-sekolah sudah beralih. Kenapa growth mindset itu begitu digemari dan sekarang banyak digunakan oleh negara-negara maju, khususnya Singapura. Saya dapat sertifikasi growth mindset dari Singapura. Dan kenapa perlu ditularkan di Indonesia, dan saya harus juga adaptasi dalam nilai-nilai Islam. Ya. Dan kemudian juga kita belajar juga tentang apa neuroscience, apa dibalik dari growth mindset. Kenapa growth mindset itu diminati? Karena memang dasar ilmiahnya ada. Penelitiannya lebih dari 40 tahun. Ya. Apa dasar dari neuroscience-nya? Sehingga ini kok sangat efektif. Dan kenapa negara kita tertinggal? Dan kita juga akan belajar tentang neuroplasticity. Bagaimana otak itu bisa berkembang dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, kita juga nanti akan belajar bagaimana menumbuhkan growth mindset. Area-area apa saja yang harus disentuh, ya, dari growth mindset itu nanti ada 5 area. Terus kemudian kalau tidak bertumbuh growth mindset-nya, bagaimana melakukan intervensi? Mindset intervention-nya seperti apa? Dan bagaimana menumbuhkan harapan dengan Pygmalion Effect? Ya, dan ini sangat penting. Sementara guru-guru kita sekarang fokus kepada nilai performa, nilai kita sudah fokus pada bagaimana growth mindset. Dan bagaimana growth mindset pengaruhnya terhadap performa nilai. Ya, dikejar nilai, nggak kekejar tetap jelek gitu ya. Tapi growth mindset-nya juga tidak tumbuh. Nah, ini jadi masalah utama di pendidikan di Indonesia. Kemudian juga nanti akan ada solusi, ya. Modulnya ada 12, paling saya bisa ngasih modul kulit-kulitnya aja hari ini, tapi saya ambil yang inti-intinya. Mudah-mudahan manfaatnya tetap punya daya dorong yang kuat di sekolah masing-masing. Ya. Dan ini formulanya. Nah, nanti saya kasih satu-satu. Nanti titik solusi dari pembahasan kita adalah bagaimana growth mindset itu terkait unsur-unsur apa yang menumbuhkan growth mindset. Mulai NA, nurturing environments, kemudian CW, challenging works, dan high expectation. Nah, kita bahas 3 area ini, tapi kita bahas secara detail. Oke, are you ready? Kalau ready, saya cek ya, kasih jempol. Nah, kalau ngasih jempol berarti nyimak ini, ya. Kita main reaction aja, ya. Main reaction, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti efeknya adalah ketika ini bisa maju, ya, mindset ini bisa bertumbuh, maka mindset ini akan memberikan banyak solusi. Solusi untuk apa? Untuk sekolah. Untuk sekolah, ya, untuk kemajuan sekolah, dan ini akan sangat besar pengaruhnya terhadap sekolah dan individu-individu yang paling berpengaruh, yaitu guru dan siswa. Baik teman-teman sekalian, saya akan mulai dari slide pertama. Saya minta juga teman-teman aktif di kolom chat, sehingga nanti ketika ada pertanyaan bisa langsung dilihat di kolom chat. Oke, bismillah, sudah kelihatan slide saya? Cek dulu, cek. Kelihatan ya, Pak Witra? Oke, sip. Memastikan saja. Oke, pertama, ya. Ini tadi perkenalannya singkat saja, yang tadi dilewatin. Anak saya 2. Kalau mau ikutin IG-nya Rahmat.NEC. Ya, saya juga sering
ulasan di sini. Oke, dan saya dapat GMC dari Singapura, termasuk iMind Map, ya, resmi dari Tony Buzan UK. Baik, teman sekalian. Nah, apa simbol dari growth mindset? Apa semboyan moto? Motonya adalah everyone can learn. Semua orang bisa belajar. Murid bisa belajar, guru bisa belajar. Nah, di sini ya. Bukunya nanti saya kasih tahu beberapa referensi yang digunakan untuk growth mindset. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuki zona atau namanya Age of Intelligences. So it means sekarang kita menghadapi revolusi industri 4.0 di mana otak, ide menjadi bagian yang sangat penting ya, dalam pembelajaran, pengembangan, inovasi, survival, ya, bagaimana mensurvive dengan kondisi seperti ini, maka intelijen ini jadi bagian yang sangat penting. Bapak Ibu, ini buku-bukunya, salah satunya Mindset Coach, ya, Anna Brook, dan ini beberapa buku pendukung. Buku intinya nih ada di sini, ya, karangan dari Profesor Carol Dweck, ya. Beliau adalah pencetus periset, ya, dari growth mindset, dan bukunya sudah puluhan kali cetak, ya, dan direview oleh Bill Gates, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah kita sedang mengalami dunia yang berubah, khususnya dengan masa pandemi seperti ini, ya. Apalagi sekarang sekolah-sekolah kosong, gedung-gedung kosong, ya, dan sekarang kita dipaksa untuk bertemu dalam Zoom, dalam ruang-ruang virtual, rapat virtual, ya, bahkan tahlilan, kemarin saya ikut tahlilan itu juga virtual. It is a changing world, but we have to accept it. It's not a time to complain, ya. Jadi kita accept dan kita grow. Jadi untuk accept, maka salah satu kuncinya adalah move up. Kunci move up adalah growth. Bagaimana untuk menumbuhkan growth? Kuncinya adalah mindset, toolset, skill set. Dan yang paling berpengaruh adalah mindset. Ya. Apalagi kita menghadapi seperti ini, Bapak Ibu. Ya, sekarang pusing, ya, di sekolah pusing, program, aplikasi, sarana, kompetensi guru yang kurang. Alhamdulillah guru-guru di sini mau belajar hari Sabtu. Ya, kenapa? Ini tandanya adalah orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang growth, orang-orang yang tumbuh, mau belajar, nggak merasa hebat sendiri. Karena sekarang banyak ilmu-ilmu yang kita dapat di S2, S3 itu sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Dengan cara-cara baru, metode-metode baru. Ini problemnya. Sarana rebutan, putus asa, orang tua stres, ya. Kemudian anak-anak yang disebut dengan social anxiety. Mereka lelah sosial. Karena prediksi pandemi ini hanya 3-4 bulan. Tapi ternyata hampir 2 tahun belum selesai. Anxiety. Tapi we have to accept it. Ya. Bagaimana cara memulai? Adalah guru yang harus memulai. Apalagi ditambah VUCA. Apa itu VUCA? Zaman yang disebut dengan volatility, ya, gonjang-ganjing, increasing rate of change, perubahan cepat dan nggak pasti yang disebut dengan uncertainty. Apa? Less of clarity. Semuanya nggak ada yang clear about future. Nggak ada yang prediksi kapan COVID ini selesai, pandemi ini selesai. Apakah ada jaminan juga setelah vaksin akan selesai juga? Yang jelas yang kepastian adalah perubahan. Kepastian solusinya belajar. Investasi terbesar adalah belajar dan investasi leher ke atas. Kenapa? Karena kita akan menghadapi C, complexity, multiplicity of decision factor. Ketika mendesain sesuatu sangat kompleks. Kenapa? Karena konsumen yang berubah, konsumen dan siswa yang juga mengalami perubahan yang luar biasa. Mega shift terjadi ada 3 hal. Yang pertama, revolusi industri 4.0. Yang kedua adalah ledakan milenial, ya kan? Dan yang terakhir adalah
perubahan karena internet, ya, yang semuanya akhirnya mengubah keadaan yang ada. Dan terakhir adalah ambiguity. When there is the problems and there is no single answer. Ketika ada masalah, tidak pernah ada jawaban yes no. Semuanya ambigu. Jadi yang niscaya adalah apa? Belajar. Yang niscaya adalah perubahan. Yang niscaya adalah bertumbuh. Ketika kita di luar bertumbuh begitu cepat, perubahan di luar begitu cepat, dan perubahan dalam diri Anda itu lambat, perubahan di sekolah Anda, institusi Anda lambat, the end is near. Maka kehancuran akan dekat. Nah, jadi perubahan itu keniscayaan dan harus lebih cepat. Jadi ini harus jadi budaya. Dan semua mulainya dari mindset. Ya, jadi di Singapura itu saya tanya teman-teman saya di sana, hari Minggu jarang orang jalan-jalan, jarang orang nongkrong-nongkrong di pantai. Apa? Mereka pada ikut training growth mindset. Bahkan saya dapat info di perusahaan Procter & Gamble (P&G), ya, dia mewajibkan seluruh karyawannya wajib untuk certified growth mindset practitioner. Nah, kita udah dapat duluan nih, ya. Mudah-mudahan kita akan mengubah institusi kita, tapi mulai dari diri kita dulu. Oke? Jadi growth mindset menjadi solusi sekarang. Kenapa? Nggak kelihatan, tapi nyata. Kok sekolah saya stagnan ya? Kok guru-guru saya gini aja ya? Kok kita nggak bertumbuh ya? Kok murid makin turun ya? Kok anak-anak bosen ya? Gitu. Akhirnya kita nggak sadar bahwa kita menjadi tidak relevan. Sekolah jadi tidak relevan. Guru tidak menjadi hal yang menarik. Pembelajaran Zoom banyak dihadapkan kamera anak-anak ke atas AC. Ya, belajarnya gimana, anaknya di mana, ya? Atau ditongolin jidatnya aja. Nah, gitu ya. Sehingga apa? Kita nggak bisa blame anak. Makanya saya akan kasih ubah belief apa yang harus kita kuatkan. Kepercayaan apa sebagai growth mindset teacher. Mudah-mudahan mindset teacher ini akan ubah menjadi growth mindset coach. Kenapa coach? Ya, kata Carol Dweck, coach itu nggak harus pintar. Coach itu nggak harus jago. Ya, coach pemain bola nggak harus jago dari Ronaldo. Mungkin sama pemain sepak bolanya lebih pintar pemain sepak bolanya. Tapi coach itu bisa melihat titik keunggulan, kelemahan dari orang-orang yang dibimbingnya. Bisa jadi sekarang untuk pengetahuan, anak-anak kita jauh lebih hebat dibanding kita. Tapi kita menjadi seorang coach yang bisa membimbing mereka menemukan kekuatan, strength-nya, dan apa? Mengobati weakness-nya. Nah, sebelum mulai, saya kasih data dulu. Ini masih masuk latar belakang. PISA, Program International Students Assessment. Apa yang terjadi dengan negara kita? Nah, harus tahu loh, kalau negara yang lain mah saya nggak terlalu peduli. Tapi kalau Indonesia, I love Indonesia. Saya sekolah Islam, saya sangat suka dengan sekolah Islam. Dan ini adalah dasar kenapa kita harus berubah dan negeri Indonesia harus maju. Ini hasil PISA kita di urutan terakhir 75 kalau nggak salah, ya. Ya, diikuti oleh Kosovo dan North Macedonia. Ya, jadi kita masuk ke urutan antah berantah. Negara sebesar kita masuk ke urutan paling bawah. Kita nggak usah sesali ini, tapi kan kita cari solusinya. Kenapa itu bisa terjadi? Dan apa dasar dari assessment PISA, OEDC? Ya, jadi teman-teman sekalian, dari segi inovasi kita juga rendah. Ya. Di bawah kita cuma Kamboja, di atas kita Brunei, Filipina, Thailand, Vietnam, Singapura number 1. Kenapa? Ya, mereka FKIP-nya, universitasnya ibaratnya kalau FKIP di Majalengka ya, atau Universitas Swadaya Gunung Jati atau UBJ namanya sekarang gitu ya. Itu menjadi sumber penelitian growth mindset. Ya, maka dosen-dosennya kalau growth mindset gimana mahasiswanya? Kalau mahasiswa calon guru nggak growth mindset, gimana muridnya? Maka ini ladang investasi besar kalau kita menjadi growth mindset coach semuanya ini. Kita punya imbas
kepada sekolah. Dan saya insya Allah sudah meneliti ini dan bagaimana mendesain ini menjadi ada nilai-nilai Islaminya gitu ya. Jadi nanti akan muncul yang namanya Islamic Growth Mindset ya, insya Allah ya. Nah kemudian saya masuk ke penelitiannya ya. Nah ternyata Cina itu salah satu negara yang juga kuat dalam growth mindset. Sehingga muncul yang namanya Yidan Prize. Yidan Prize adalah sebuah penghargaan like Nobel Prize, but it is focused to education with the motto Zero to Infinity. How education unlock endless possibility. Bagaimana nanti pendidikan ini menjadi unlock dan maju unlimited. Diteliti dan siapa pemenang dari Yidan Prize? Dia adalah Carol Dweck. Ya, kalau Yidan Prize ini hadiahnya 4 juta dolar, hampir 60 miliar hadiahnya. Lebih tinggi dibanding hadiah Nobel. Hadiah Nobel 1,2 juta dolar. Ya, jadi ini membuktikan bahwa faktor pendidikan jadi penting sekali. Ya, jadi Carol Dweck yang menemukan ini dan diminta untuk melanjutkan risetnya tentang growth mindset. Ya. Dan apa insight di balik ini? Ya. Oke, ternyata based on analysis of PISA result, ya, corroborates the literature of growth mindset that highlight a positive association. Terlihat highlight hubungan positif asosiasi between growth mindset and academic performance. Because right now we only focus to academic performance. Bagaimana kita lulus UN, bagaimana nilai banyak, bagaimana mungkin hafalannya tinggi, ya, tanpa apa? Memikirkan growth mindset-nya. Padahal growth mindset adalah akarnya. If growth mindset proses terjadi dengan baik di sekolah, automatically academic performance itu bagus muncul. Karena kita mendewakan academic performance, maka muncullah lembaga-lembaga yang akhirnya secara pragmatis yang penting dapat nilai. Fastest solution, king solution, mau nyontek, mau apa, yang penting dia mendapat pengakuan saya yang tertinggi dari nilai. Sementara anak-anak, orang-orang di dalamnya nggak bahagia. Satu sekolah atau pesantren, 2-3 orang yang bagus berhasil performanya itu diagung-agungkan, tapi orang-orang yang di dalamnya 80% terabaikan, ya, hanya untuk kepentingan marketing. Growth mindset adalah solusi. Bagaimana sekolah itu menjadi sebuah komunitas nurturing environment yang hebat, nurturing environment yang tumbuh. Nggak hanya buat sekolah, seminar ini buat kampus, buat PAUD, buat perusahaan, dan juga buat keluarga kita, ya. Dan ternyata dahsyat, selama 3 bulan saya gunakan kata-kata growth mindset, anak-anak saya berubah total, ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa diterapi oleh teman-teman. Kenapa? Ya, growth mindset ini penting. Kenapa? Because when you praise, when you motivate with growth mindset, they perceive they will be or think that I get smarter, ya, smarter. Kemudian apa? Dia merasakan bahwa learning is my goal, ya, bahwa belajar goal saya, bukan nilai. Ketika belajar itu goals, dia akan memilih cara-cara belajar yang bertumbuh, cara-cara belajar yang menantang, ya. Kemudian memunculkan effort. Nah, effort make me stronger. Justru effort, kegagalan, kesalahan jadi budaya yang membuat dia menjadi kuat, ya. Jadi kita benar-benar melatih ketika dia menerobos hutan, ya, dia akan menjadi stronger dan dia bisa menjadi mandiri. So automatically that the student will spend more time to work harder, ya, tanpa mutabaah, tanpa dievaluasi, ya, tanpa dijagain, ya, dia akan bertumbuh dengan sendirinya. And you know that the result, apa hasilnya? Ternyata kita nggak fokus pada performa, justru ketika kita fokus terhadap proses, maka
student akan mendapatkan higher achievement. Dia akan mendapatkan achievement prestasi yang luar biasa. Dan itu dilakukan oleh Singapura, itu yang dilakukan Cina. Dia tidak fokus kepada nilai UN, tidak fokus kepada performance, ya, tapi mereka fokus bagaimana pengembangan mindset yang berimbas pada pengembangan achievement. Teman-teman sekalian, it is called at the sky the limit growth mindset, ya, School of Pizza. So, what is growth mindset? Ini waktunya terbatas, jadi mau sedikit nyerocos sedikit ya, tapi mudah-mudahan bisa enjoy lah saya ngomong. Kalau mau nanya-nanya, chat gitu ya, biar nggak kelupaan nanti pertanyaannya. Oke. Apa tuh growth mindset? Growth mindset is beyond academic, di luar akademik, tapi menentukan performa. Ketika kita fokus ke performa, maka kita lupa terhadap proses. Dan ini terjadi banyak sekolah. Udah yang penting nilai. Bagaimana anak-anak sekarang sudah tidak lagi care dengan proses. Apalagi dengan pandemi kayak begini ya. Apapun soal yang diberikan oleh para ustadz, ustazah, para guru, itu akan mudah untuk dijawab. Why? They are connected to Google. Secara kognitif is easy. Mudah sekali untuk mencontek. Tapi bagaimana prosesnya gitu. Jadi nilainya nilai palsu kebanyakan nih pada saat PJJ. Makanya apa ini akan menjadi masalah besar ketika anak-anak tergantung kepada fixed mindset, dia hanya mengejar nilai, dia butuh pujian, dan akhirnya apa? Akan berimbas pada masa depannya. Ketika dia fix, dia merasa juara, dia berhenti belajar, dia tidak bertumbuh, dia akan mati. Itu sebabnya kalau kita reuni, kok ranking terakhir sekarang menjadi pengusaha ya? Lu dulu di SMA biasa-biasa aja, tapi lu omsetnya luar biasa ya. Nah, karena kebiasaan anak-anak cerdas, dikatakan kamu pintar, kamu hebat, itulah yang membuat dia berhenti belajar dan akhirnya dia tidak mengembangkan dirinya. Ini ada risetnya. Nah, nanti saya kasih. Nah, inilah John Carroll ya. Dulu bukunya adalah The New Psychology of Success. The Book of Success, of course, langsung bestseller, ya. Tapi sekarang sudah diperbaiki, million copy bestseller. Dia change the motto. Apa? Ya, motonya. Changing the way you think to fulfill your potential. Jadi kita adalah coach yang memandang anak-anak kita dengan cinta, yang memandang murid-murid kita, santri-santri kita dengan cinta, ya. Tidak melihat kekurangannya, tapi pasti dia punya potensi. Makanya saya bikinkan Panca Belief nanti ya. Nah, ini penelitiannya diteliti lagi oleh Henley dan Anna ya. Dalam bukunya Playbook ya dan GMC ya. Saya kupas dan saya sajikan di sini. Insyaallah. Muncullah Kiai Haji Rahmat Hidayat, Kiai Haji Amin belum haji ya. Ya. Saya menciptakan yang namanya Islamic Growth Mindset. Kenapa? Kalau dipadukan dengan Islam, nilai spiritual ini akan jauh, ya, akan lebih kuat, akan lebih powerful. Kenapa? Karena dalam Quran la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jauh lebih esensial. Makanya alhamdulillah ya kita hadir di sini, kita munculkan Islamic Growth Mindset, ya teman-teman sekalian. Dari Indonesia terbuka. Kalau teman-teman nggak pernah lihat, saya kurus. Ini bukti dulu saya kurus ya Bapak Ibu. Ini waktu usia saya 9-20 tahun, jadi guru SD dipisah. Anaknya adalah anak-anak keterbelakangan, ekonomi menengah ke bawah, hidup dalam keterbatasan, ya. Dan ini kejadian di samping saya nih ada si Agus ya. Dulu dia ingusan, ileran gitu ya. Ternyata dia tinggal di sebuah dekat rel kereta. Jadi ini anak-anak yang menengah ke bawah yang hidup penuh keterbatasan. Saya sedikit cerita karena foto ini tiba-tiba muncul di Facebook saya ambil. Dan saya ingat si Agus ini. Dia sering ngantuk.
di kelas. Dia tidak bergairah untuk belajar. Mungkin kalau persepsi seorang guru, saya akan katakan bahwa ini orang bermasalah, ini anak bermasalah. Ini anak tidak punya semangat untuk belajar. Ya, tapi ketika dia tanya, dia bilang, "Ya lemes aja Pak, saya kerja." Ternyata dia kerja mengutin beras yang jatuh di pasar induk. Dan akhirnya saya dan salah satu gurunya, Bu Husul, kita datang ke rumahnya. Yuk kita datangin rumahnya. Apa yang terjadi? Ketika saya datang ke sana, terjadi dia hanya tinggal di sebuah rumah kecil 2x3. Ya. Dan di rumahnya saya hanya melihat satu meja dan satu magicom. Kan jadi nyebut merek ya, magicom. Kenapa? "Gus, sini kamu. Kamu tidur di sini?" Iya. Ternyata ayah ibunya sudah meninggal, bukan meninggal, sorry, bercerai. Ya, dia tinggal dengan kakaknya. Kemudian, ya, "Kamu makan apa?" "Makan ini Kak." Dulu manggilnya masih kakak karena masih imut-imut ya. "Kenapa?" "Makan ini Kak." "Makan apa?" "Ini nasi." "Lauknya mana?" "Pakai garam aja Kak." "Pakai garam aja udah enak kok Kak, udah enak kok Kak." "Kamu makan ini tiap hari?" "Iya Kak." Di situ kita harus timbul empati, timbul rasa cinta pada Agus. "Agus, ternyata karena ekonomi kamu hanya makan garam dan nasi setiap hari." Sejak itu ketika saya ke sekolahan, saya selalu bilang, "Gus, ini tuh beli nasi uduk, tapi pakai telur tiap hari." Ya, dikasih sedikit tuh dulu sankorela kalau nggak salah. Nah, dari situ dia sudah mulai nggak ngantukan. Dia mulai tumbuh, dia mulai ceria, dia mulai belajar, kulitnya jadi nggak kering gitu ya. Dan akhirnya apa? Dia menjadi anak yang berprestasi. 2-3 tahun yang kemudian saya ketemu dengan Bu Husnul, saya bilang, "Mat, aku ketemu si Agus, Mat." "Kenapa?" "Sudah kerja dia di Honda. Aku dikasih Holland Bakery." Jadi Bapak Ibu sekalian, keterbatasan anak ya itu tergantung gurunya mengcoach, dan suatu saat siapapun dia, kekurangan apapun dia pasti bertumbuh. Bisa jadi, jangankan orang keterbatasan Bapak Ibu, anak orang kaya pun ya, berkebutuhan pun, maksudnya semuanya terpenuhi pun, orang bapaknya orang kaya itu pun mengalami keterbatasan, mengalami masalah. Biasa dia nyuruh pembantunya, ya dia tiba-tiba harus di pesantren, harus mandiri. Dia merasa apa? Dia nggak growth, nggak enak di sini, nggak enak, aku mau keluar. Ini juga masalah. Ya, jadi growth mindset adalah obat yang paling mujarab untuk siswa-siswa kita. Tapi sebelum ke siswa kita, bagaimana dengan gurunya? Jadi teman-teman harus sukses, harus bahagia. Karena nanti kita harus ciptakan iklim belajar yang bahagia. Iklim belajar yang membuat anak senang. Kalau nggak bahagia, jangan terusin. Begitu juga prinsip bilingual kita. Saya selalu bilang, bilingual sistem kita, di sekolah klien-klien kita, yang penting bagaimana anak-anak bahagia, anak-anak senang. Walaupun mereka bilingual berbahasa Inggris, tapi senang. Karena di situ akan muncul growth mindset. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini adalah kunci kebahagiaan. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini adalah landasan ideologis. Allah Subhanahu wa taala yang bilang bahwa perubahan itu dari dalam. Mau merubah murid dari dalam. Ya, bikin lagi nurturing environment dari dalam. Guru dari dalam yang efeknya ke siswa. Jadi teman-teman, mindset jadi penting. Ya, jadi mau berubah apapun tidak dengan anggaran besar. Justru anggaran terbesarnya adalah mindset, pelatihan. Berubah, and how caranya. Nanti saya akan kasih trik-triknya. Jadi teman, kenapa mindset? Karena from mindset akan menghasilkan action. Ya, jadi kalau mindset yang nggak diubah, actionnya akan juga stagnan. Mindset yang nggak dilatih, hasilnya juga stagnan. Jadi teman-teman semua, mindset is everything. Mindset, action, result. So everything start here. Kita masuk ke neuroplasticity. Jadi semua bermula dari otak. Surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau Allah sudah bilang laqad, sungguh,
Allah nggak ciptakan otak ini main-main. Allah tidak sembarangan menciptakan yang namanya otak ini. Dan banyak guru nggak paham apa itu otak. Dan nggak mau mengajarkan ke anak-anaknya. Anak-anak, murid-muridku, kita punya loh aset yang namanya brain. Guru-guru kita punya loh aset yang namanya brain. Pernah nggak kita ngajarin ini? Maka dalam growth mindset, ajarkan otak. Oke, saya kasih kuliah 10 menit sedikit tentang neuroscience. Jadi, apa tadi coach? Kalau nanti teachernya sudah coach, growth mindset, wah, akan terjadi perubahan yang luar biasa. Ya, akan terjadi pertumbuhan budaya yang luar biasa di institusi-institusi kita. Kenapa? Karena biasanya guru dosen itu nggak mau belajar. Ya, tapi tua pasti. Betul nggak Bu? Pak? Belajar enggak, tua pasti nggak? Pasti kan? Pasti. Kenapa? Dia akan stagnan seperti ini. Manfaatnya dari 10 tahun pertama kali jadi guru sampai sekarang manfaatnya hanya sampai sini. Tapi sementara apa? Dia turun kemampuan, dia nggak mau belajar. Ilmu S1 dari tahun 80 dipertahankan, padahal sudah nggak relevan saat ini. Dia suruh ikut training, webinar, ogah. Ya, ikut juga males-malesan, terpaksa disuruh oleh HRD gitu ya. Tidak, tapi dia apa? Turun itu pasti. Tapi bagaimana kita bisa bertumbuh? Ya, khairunas anfa'uhum linnas. Manusia orang yang terbaik, yang paling tinggi manfaat. Nggak hanya sekedar jadi guru, mungkin kita jadi konsultan sekolah. Mungkin jadi gurunya guru, membuka kanal YouTube. Ya, ini apa? Ya, orang-orang turun, kita naik. Makin tua, makin bertumbuh. Makin besar manfaatnya, karena growth. Ya, ini motivasi. Jadi, teman-teman, kita masuk kepada sesi kedua, yaitu mindset. Ini itu terbatas. Teman-teman. Nah, dalam dictionary Oxford said that the mindset is habitual of thinking. Habit berpikir. Jadi kalau sudah habit, ya, sudah terbiasa, ini akan jadi enak, jadi mudah, ya. Dan di awal susah nggak? Ya, kita akan latih dan kita harus sepakat menciptakan nurturing environment, insya Allah, teman-teman sekalian. Kalau juga ini, kumpulan keyakinan atau cara berpikir yang menentukan reaksi pemaknaan. Kejadiannya sama, pemaknaannya beda. Muridnya sama, guru fixed mindset bilang anak bodoh. Tapi guru growth mindset mengatakan dia hanya perlu diberikan kesempatan. Ya. Jadi satu siswa ya akan berbeda persepsi ketika mindsetnya berbeda. Ketika saya memandang Agus dengan cinta tadi, ternyata apa? Reaksi pemaknaan tidak, sehingga Agus bertumbuh. Nah, itulah guru rasa coach. Ya, teman-teman sekalian. Jadi tipenya dua, mindset, keyakinan bahwa ya seseorang lahir dengan kecerdasan dan kemampuan yang tetap dan nggak bisa diubah. Dia mah udah begitu emang, ya. Atau bapak ibu guru juga menjustifikasi diri, saya nggak bisa matematik, saya takut ngomong, itu fixed mindset. Makanya harus dengarkan voice of growth mindset. Nanti bagaimana men-shift, saya kasih juga, mudah-mudahan waktunya cukup. Growth mindset, keyakinan bahwa kecerdasan, kemampuan seseorang bisa di-develop, bisa dikembangkan, ya, secara unlimited lewat proses belajar dan usaha dengan strategi yang bagus, strategi yang mujarab, dan juga punya desain yang bagus. Makanya alhamdulillah desain